Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, ihsan serta Islam sehingga pada hari ini kita masih dapat menghirup udara yang segar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula kita hadiahkan salawat berlantunkan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang saya hormati para dewan juri serta jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato bertajuk Cinta Tanah Air. Jamaah rahimakumullah, cinta tanah air adalah bagian dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Hubbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jamaah rahimakumullah, cinta tanah air artinya adalah memakmurkan tempat kelahiran kita. Bagaimana caranya kita memakmurkan tanah air kita? Caranya adalah dengan mengamalkan amal-amal soleh atau baik, bukannya malah korupsi seperti pejabat-pejabat di luar sana atau berjudi dan membuka aurat. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai remaja dan penerus generasi bagi Indonesia sudah sepatutnya mencintai tanah air kita. Bagaimana kiranya cara kita mencintai tanah air Indonesia? Caranya yang pertama adalah dengan bersikap jujur. Jujur dalam bahasa Arab adalah sidik, yang artinya berkata sesuai kenyataan, tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Sidik adalah sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, Rasulullah sudah memiliki gelar yang bernama Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya karena kejujuran perkataannya. Yang kedua adalah dengan mengenang jasa para pahlawan kita. Kita semua pasti mengetahui nama pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Tuanku Imam Bonjol, dan yang lain sebagainya. Kita sebagai generasi muda sudah wajib mengenang jasa para pahlawan kita yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan tanah air kita. Seperti kata Bung Karno yang berkata jas merah, yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang ketiga adalah dengan mencintai dan menggunakan produk lokal. Indonesia sangat terkenal dengan kain batiknya yang sudah mendunia, sehingga diakui oleh UNESCO. Kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya mencintai dan menggunakan produk lokal Indonesia, dan bahkan mengembangkan produk-produk tersebut supaya lebih dikenal di kalangan luas. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyerukan supaya kita mencintai tanah air kita di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adabin
النار وبئس المصير صدق Allahul Adzim. Dan yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada para penduduknya yang beriman kepada Allah dan juga hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada mereka orang-orang kafir akan aku berikan mereka kesenangan sementara, kemudian aku paksa mereka masuk ke dalam azab neraka, karena itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Jamaah rahimakumullah, ayat tersebut telah menunjukkan betapa cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap tanah airnya. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat mencintai kota Mekah. Terlihat pada peristiwa ketika Nabi Muhammad hendak berhijrah ke Madinah, beliau sempat menoleh ke arah kota Mekah seraya berucap, demi Allah, sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian. Dan ketika Rasulullah SAW telah sampai ke kota Madinah, beliau berdoa dan memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, cintakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintakan kota Mekah kepada kami, bahkan lebih. Hadis riwayat Bukhari, Malik, dan Ahmad. Jamaah rahimakumullah, benar betul ungkapan yang berbunyi, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih senang di negeri sendiri. Jamaah rahimakumullah, semoga pidato yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menumbuhkan sikap kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.